warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Sari. Saya saat ini mengajar ekonomi akuntansi dan sejarah di Madrasah Aliyah Negeri di Salatiga, Jawa Tengah. Awal-awal saya mengajar ya, saya egois, saya kejam dalam tanda kutip ya. Jadi saya selalu memaksakan anak-anak untuk memahami apa yang mata pelajaran saya, karena saya beranggapan itu adalah yang paling penting. Saya sampai menyakiti hati mereka. Saya selalu memampangkan nilai-nilai mereka di depan pengumuman dari yang paling tinggi yang ada. Saya selalu merendahkan mereka gitu kalau mereka nggak bisa. Saya selalu memarahi mereka kalau mereka tidak paham apa yang saya pelajari, yang saya ajarkan. Saya dulu seperti itu. Ada seorang teman yang melihat cara mengajar saya, kemudian saya sempat mengeluh pada beliau, kenapa dengan yang sudah saya lakukan selama ini ternyata nilai-nilai anak pun tidak bertambah gitu ya. Kemudian saya beberapa buku, ada Totocan, ada Summer Hill School, ada buku-buku dari Andrea Sareva, Sekolah Tidak Pernah Tutup, Tiffany Lee, kemudian dari John Holt gitu ya. Nah, dari membaca buku-buku itu kemudian saya menyadari bahwa ternyata belajar bersama anak-anak itu tidak seperti itu. Jadi tidak perlu, jadi saya mulai memahami bahwa mata pelajaran yang mereka pahami itu banyak, hal-hal yang kontekstual itu lebih bagus, kemudian bahwa belajar itu harusnya menyenangkan dan tidak menegangkan. Menurut saya Bu Amel itu orangnya sangat menginspirasi. Beliau suka menggabungkan materi sama cerita sehingga muridnya gampang menerima pelajaran. Sebelum mulai pelajaran memberi video motivasi atau menceritakan tentang kisah inspiratif sehingga kita itu terpacu untuk mengetahui hal. Jadi cara tidak langsung memberi kita materi dengan cara hal-hal yang menarik. Betulnya, tujuan kalian belajar ekonomi itu apa sih? Pintar apa? Oke, ekonomi. Biar kita tawar-tawar. Karena kesulitan anak belajar akuntansi adalah bagaimana mereka memahami transaksi. Saya membuat sebuah board game. Tetapi board game ini saya bentuk mirip dengan permainan monopoli. Jadi di situ anak-anak belajar bagaimana caranya mereka bertransaksi. Namun berjalannya waktu ternyata apa yang mereka pelajari di situ tidak pas dengan materi yang harus mereka pahami. Sampai pada akhirnya saya memodifikasi lagi board game itu yang pas dengan materi-materi yang harus mereka pelajari, dan dampaknya anak-anak merasa senang ketika mereka bermain, bahkan ketika istirahat berbunyi pun mereka masih tetap ingin bermain. Cara pengajaran Bu Amel, dia dengan mendekati kita, terus dia juga kreatif dengan salah satunya dengan pelajaran board game. Di pelajaran board game ini kita bisa lebih kreatif dan juga kita bisa lebih memahami apa itu materi GNB, GDB, dan juga kita juga bisa lebih memahami semua itu. Ketika mereka sudah bermain data, saya selalu dari apa yang ada berita-berita terupdate tentang bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bagaimana pendapatan per kapita gitu. Setelah anak-anak bermain data dan menganalisis, kemudian saya ajak aja mereka ke pasar. Jadi saya ajak mereka ke pasar untuk mengetahui realitas sesungguhnya kehidupan masyarakat di Indonesia itu seperti apa gitu. Jika anak-anak sebagai mereka makanan saya, kenapa kamu tidak pakai sarung? Jangan hampir
komunitas guru belajar itu sekitar bulan Februari 2017. Setelah saya mengikuti kuliah streaming atau apa ya, seminar streaming di Facebook, kemudian saya mengikuti pesta pendidikan di Jogja. Nah, di sana saya bertemu dengan teman-teman dari kampus Merdeka untuk pertama kalinya. Saya belajar bagaimana Merdeka belajar dilakukan apa yang harus dilakukan oleh guru. Guru bersama-sama siswa menentukan tujuan belajarnya bagaimana, kemudian penilaiannya nanti bagaimana. Kan kalau kita belum siap menerima pelajaran, dikasih pelajaran seenak apapun itu juga nggak masuk. Tapi kalau sama Bu Amel dikasih pertanyaan gitu dulu, nanti kan bisa murid-murid itu bisa enak gimana mau pelajaran itu siap apa belum. Kalau udah siap kan jadi di pelajaran pun pelajaran sesulit apapun kalau kita minat kan itu juga bisa masuk. Ya investasi kan macam-macam, mau investasi tanah, mau saham, atau emas. Pertama saya sebelum memulai pelajaran saya selalu memahami karakter anak-anak gitu ya. Jadi dengan beban pelajaran yang begitu banyak gitu, saya tidak bisa memaksakan satu pelajaran saya ini harus mereka pahami juga, karena semua guru juga pasti menuntut nilai, semua menuntut pelajaran anak-anak itu akan berhasil gitu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa memahami, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi dari videonya kita bisa melihat dan bisa memperhatikan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang bagus itu, begitu ya. Jadi tidak melulu anak-anak itu kita harus paksakan untuk bisa mengerti dengan dengan pembelajaran yang kita lakukan, begitu ya, yang kita berikan. Tetapi bagaimana caranya kita ya untuk bisa membuat pembelajarannya ini, mengemas pembelajarannya ini sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kamu harus paham nih materi ini, karena kondisi dan mungkin juga kita harus paham juga prior knowledge-nya siswa kita, ya. Tidak semua siswa itu memahami pelajaran itu semuanya sama dasarnya, tidak seperti itu. Jadi berbeda-beda nih antar siswa kita. Nah, sekarang tugas kita untuk merancang pembelajarannya bagaimana bisa nanti sesuai dengan karakteristik siswa, cara pembelajaran siswa. Baik, ya, ada Mas Zen. Mas Zen bisa mendengarkan suara saya, Mas Zen? Sudah bisa bergabung? Maaf. Oke, baik. Terima kasih, Pak Lovandri. Oke, terima kasih. Dengar suaranya jelas ya? Ya, ini, sudah terdengar, Pak. Insya Allah ini selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menyerahkan panggung kita ini ke Mas Zen yang akan mempresentasikan dan mengajari kita, mungkin teman-teman mahasiswa yang belum paham bagaimana RPP 1 lembar, desain RPP 1 lembar. Nah, sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari Mas Zen. Silakan Mas Zen, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru Pembelajar sepanjang hayat. Saya lihat dan saya cermati Pak ya dari Google Form yang sudah dikirim oleh peserta. Itu ada yang dari mahasiswa, ada yang dari guru dan dari dosen. Untuk itu di forum ini sebagaimana prinsip Guru Merdeka Belajar, yaitu semua murid, semua guru, kita bisa sharing dan berbagi. Jadi nanti monggo kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar bersama, barangkali apa yang nanti saya sampaikan
ada hal-hal yang perlu kita bahas, kita akan diskusikan. Nah, hari ini sebagaimana topik yang kita telah ketahui bersama, yaitu mendesain RPP Merdeka Belajar untuk menghadirkan. Sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu cek di kolom chat, itu ada PDF yang telah saya sediakan. Saya akan lihat progresnya. Jadi, oke, sudah ada 2 orang yang telah mengisi. Nah, saya harap Bapak Ibu sebelum saya menampilkan PowerPoint yang saya sajikan, saya beri waktu sekitar 3 menit. Gimana Pak Lovandri? Cukup Pak ya? Oke. Cukup. Baik. Oke, jadi silakan Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan mahasiswa bisa mencermati PDF yang saya sajikan. Nah, itu ada pertanyaan ya. Yang pertama, setelah menyimak video tersebut, saya jadi tahu bahwa, silakan diketik. Kemudian, setelah menonton video tersebut, saya akan mendesain aktivitas KBM daring, maksudnya KBM melalui virtual ya. KBM daring yang bla 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 bla. Nah, dan terakhir, silakan diceritakan juga akhirnya. Saya sadar bahwa sebagai seorang guru, calon guru begitu ya. Sebenarnya siapapun bisa menjadi guru dalam artian makna yang lebih luas, Bapak Ibu ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, ini masih ada waktu, silakan. Setelah ini akan saya hadirkan ini ya, PDF-nya. Sebelum nanti ke PowerPoint yang saya sajikan. Baik, sembari menunggu peserta, barangkali ada satu peserta yang bisa bergabung, Bapak. Saya ingin bertanya, yang sudah mengisi ya, ini saya akan tunjuk, bentar. Oh, ini saya tadi terlupa, tidak saya harus sertakan nama ya. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang saya bacakan ini, harap mikrofonnya dinyalakan. Saya akan bacakan. Nah, ini video ini memberikan informasi bahwa mengenali profil siswa menjadi bagian penting menyusun rencana pembelajaran. Aktivitas KBM daring yang akan disusun mempertimbangkan profil siswa, guru harus selalu belajar. Oke, bagi Bapak Ibu yang merasa telah mengisi ini, boleh untuk di-on-kan mikrofonnya. Saya ingin berdiskusi sebentar. Oke, ya, membaca nyaring. Betul ya? Mohon maaf, itu pakai email. Ternyata emailnya belum saya ganti untuk yang oh iya, tidak apa-apa Ibu. Oke, selamat. Iya. Oke, Mbak Tenang apa Ibu? Selamat siang. Tadi masuk pakai yang saya daftar, kemudian tiba-tiba koneksinya tidak bagus. Akhirnya saya masuk pakai PC ini. Jadinya pakai, belum saya ubah, lupa. Iya, Mbak Tenang apa? Ya, selamat siang Bu Eni. Sehat Bu ya hari ini ya. Alhamdulillah, saya bahagia karena bisa bergabung di forum ini. Baik. Sudah ditunggu-tunggu. Baik, terima kasih Bu Eni. Oke, jadi tadi Bu Eni mengisi tentang profil siswa. Ini menarik sekali. Menurut Bu Eni, kira-kira pembelajaran yang cocok selain sesuai dengan profil siswa apa, Bu? Modal yang harus kita siapkan untuk mendesain RPP Merdeka Belajar. Monggo Ibu. Dari tayangan tadi. Oke. Dari tayangan tadi, pertama, ini menurut saya, ngapunten kalau misalnya. Bu. Jadi saya melihatnya guru itu memahami bahwa materi itu sebenarnya esensinya bukan di konten, itu pertama. Ya. Jadi materi itu bukan di konten, tapi esensi keterampilan hidupnya yang harus diambil itu. Kemudian itu akan bisa terkoneksi dengan baik jika guru itu tahu profil siswanya. Sehingga dengan
kecermatan guru itu mengamati profil siswa, kemudian esensi dari materi yang diajarkan, dia akan akan punya sense untuk memahami kondisi di luar atau relevansi di luar yang sedang terjadi, sehingga memasukkan profil siswa, kemudian situasi terkini yang dihadapi siswa itu bisa masuk dalam proses pembelajaran atau rencana pembelajaran yang disusun, sehingga ini menjadi kontekstual. Kalau menurut saya kok begitu ya, dari video yang saya amati tadi. Baik, terima kasih Bu Eni atas tanggapannya. Baik, menarik sekali menurut Bu Eni. Oke, sebagai closing statement-nya Bu Eni, menurut Bu Eni, guru Merdeka Belajar itu guru seperti apa sih, Bu? Monggo silakan. Guru Merdeka Belajar itu guru yang mau belajar. Oh iya. Jadi dia akan siap mengajar jika dia mau belajar. Arti belajar di sini adalah menyadari bahwa segala perubahan itu harus ada proses adaptasi baik sebagai guru, sehingga muncul empati pada siswa kita, bahwa siswa kita juga harus diberi kesempatan untuk menjadi atau distimulasi untuk menjadi orang-orang yang merdeka belajar gitu. Jadi ada keleluasaan mengenali dirinya, kemudian mengenali apa yang harus dia pelajari, sehingga muncul motivasi internal untuk belajar. Kalau saya gitu. Oke. Baik. Long life education, Bu ya, pembelajar sepanjang hayat. Yeah. Baik. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bu Eni. Baik, ya. Jadi saya salut banget pada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua yang hari ini meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Baik, kita akan mulai pada ini. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih menantang dan bermakna? Apakah yang ada di poin A? Silakan beri alasannya. Oke, sesuatu menantang. Ya. Baik. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih menantang dan bermakna? Apakah yang A, yaitu murid menyebutkan piramida makanan di ekosistem sawah di sebelah rumah? Atau yang B, menjaga kestabilan ekosistem sawah di sebelah rumah? Berikut sampai ke bawah ya. Baik, ini saya bersiap untuk mengaktifkan kedua perangkat, yaitu laptop dan HP. Jadi saya bacanya komen dari HP Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Jadi pembahasan ini akan berpengaruh terhadap materi kita selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi pilihan A atau B nanti akan berpengaruh. Oke. Sebentar. Baik, Pak Lovandri, halo Bapak. Oke, suara saya bisa terdengar Bapak ya? Dengar jelas. Oke, baik. Bapak bisa minta bantuan? Ini saya masih proses membuka di HP ya. Banyak di sini menjawab, wah ini rata-rata menjawab B, Mas. Oh, menjawab B Bapak ya? Oke. Ini rata-rata semua menjawab B ini luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Ini berarti Bapak Ibu sudah ini ya, calon guru Merdeka Belajar. Oh gitu ya? Iya, betul. Semua menjawab B, alhamdulillah ini. Jika A hanya berhenti pada teori saja, Mbak Felianti menjawab. Ya. Di A itu hanya teori saja gitu. Tidak menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih berkesan bagi peserta didik. Itu kalau yang A menurut Mbak Felianti. Jadi kalau yang A itu seperti kesan bagi murid. Nah, ini
Ya, Rata-rata Bapak. kita menjawab B ini Mas Zen. Monggo silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya sudah terhubung dengan 2 perangkat. Terima kasih Pak Lovandri. Ya, jadi Bapak Ibu betul sekali. Jadi kenapa kok kita memilih B itu dikatakan lebih menantang dan bermakna? Karena kita bisa cek bahwa poin B itu dia memberdayakan, maksud saya di aktivitas B itu memberdayakan konteks. Jadi tidak hanya cuman konteks situasi belajar, tapi konteks di luar situasi belajar. Sebenarnya itu makna dari pembelajaran bermakna, maksud esensi dari pembelajaran bermakna bahwa kita membelajarkan siswa tidak hanya pada konteks situasi belajar, tapi konteks di luar situasi belajar, yaitu situasi nyata, lingkungan sekitar. Nah, selain membedakan konteks, di poin B, itu juga dikatakan menantang ya. Kenapa menantang? Menantang karena di sana ada aktivitas yang bisa membuat siswa itu menjadi atau murid menjadi kompeten. Kita bisa lihat yang menjaga kestabilan ekosistem. Nah, di situ 4C itu juga berperan. Oke, kita lanjut. Jadi nanti ini berhubungan dengan strategi PJJ5M yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini. Jadi RPP sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sana ada perkiraan apa yang terjadi, skenario yang akan kita nanti laksanakan. Dan yang pastinya di RPP Merdeka Belajar ini ada 3 aspek, ya, efektif, ya, kemudian efisien, ya, kemudian mudah dipahami. Nah, artinya kalau efektif, efisien, mudah dipahami yang bagaimana? Langsung saja nanti kita ikuti terkait dengan implementasi dari ketiga hal tersebut, efektif, efisien, dan mudah dipahami. Nah, ini miskonsepsi Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita bisa lihat bahwa RPP berlembar-lembar, kemudian di sana juga menggunakan kata ilmiah dan tinggi tanpa disesuaikan dengan kebutuhan murid. Antara yang di pelosok negeri dengan yang ada di kota, antara yang fasilitasnya lengkap dan tidak. Nah, dari sini kita bisa mengecek bahwa miskonsepsinya hanya sebagai bagian dari administrasi belaka. Nah, untuk itu, mari hari ini kita belajar mendesain RPP. Dengan begitu kita bisa mengorkestra pembelajaran yang lebih bermakna untuk generasi muda bangsa. Nah, jadi pencerahannya hadirlah RPP Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Di sini yang menjadi penting adalah sebelum kita bikin RPP, mari kita pahami nanti untuk bisa memahami profil murid, Bapak Ibu akan saya bagikan kanvas Merdeka Belajar. Sebagaimana yang sudah dibagikan oleh Pak Lovandri di kolom chat terkait dengan materi hari ini, ada kanvas Merdeka Belajar yang saya bagikan. Kemudian panduan PJJ atau panduan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh maksud saya, itu ada unsur 5M. Nah, itu bisa dicermati Bapak Ibu sambil menyimak apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi kalau di situ saya menyampaikan bahwa jadikan RPP itu ibarat surat cinta Anda kepada kelas Anda. Otomatis kalau dikatakan surat cinta berarti memang itu spesifik untuk keadaan yang cocok dengan kondisi peserta didik. Dengan profil, baik itu latar belakang ekonomi, sosial budaya, baik itu kekuatan dan kelemahan murid. Ini sembari bercerita, nanti juga akan coba saya kasih link sebuah video. Di situ ada Ibu Guru Dina dan Bapak Guru Rizky yang mendesain RPP-nya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, nanti ya di akhir acara. Oke, nah ini terkait dengan hal tersebut dari kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar membuat yang namanya panduan 5M untuk pembelajaran jarak jauh. Di situ nanti ada kolaborasi antara orang tua dan guru dalam kaitannya kita fokus pada kompetensi atau kebutuhan murid. Biar apa yang kita hadirkan itu optimal dan bermakna untuk siswa. Bermakna untuk masa depannya kelak. Nah ini Bapak Ibu bisa cek, pembelajaran bermakna itu tidak tampak seperti. Oke, langsung saja di sini kalau bermakna itu ada interaksi, ada pendampingan proses belajar di mana guru sebagai fasilitator,
Di situ juga ada integrasi, karena ini PJJ, berarti ada integrasi antara daring dan luring. Ini yang nanti akan berlaku di new normal. Berlakulah blended learning. Nah, kemarin kan sudah kita ikuti Bapak Ibu ya, terkait dengan sosialisasi dari Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu bisa cek di YouTube terkait dengan hal tersebut kemarin siang ya, kemarin sore. Nanti saya juga sertakan linknya, barangkali Bapak Ibu ada yang terlewat. Oke. Nah, ini prinsip penting RPP Merdeka Belajar. Terkait dengan 3 aspek atau komponen utama dalam RPP Merdeka Belajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen pembelajaran atau penilaian, dan yang ketiga adalah aktivitas atau strategi pembelajaran. Nah, di situ penting bahwa teknologi tidak hanya dijadikan salah satu piranti kita untuk di PJJ ini, tapi adanya inovasi. Jadi tidak hanya cukup bisa mengoperasikan teknologi, tapi juga bisa mengimprovisasi dan berinovasi. Nah, ada media Google Meet seperti ini, ada Zoom, ada Teams ya, Microsoft Teams, ada banyak pilihan yang bisa kita improvisasi. Nah, ini 3 elemen kunci yang barusan saya sebutkan. Jadi tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Bagaimana bisa mencapai tujuan, itu kita ada 2 indikatornya. Apakah asesmen yang kita pilih sudah bisa mengukur seberapa jauh tujuan yang tercapai, dan apakah aktivitas tersebut itu mengarah ke tujuan pembelajaran. Jadi pokok intinya pada tujuan pembelajaran. Nah, selama ini yang miskonsepsi adalah kita memulai membuat RPP dari materi pembelajaran. Nah, hari ini mari kita ubah cara pandang kita dari tujuan pembelajaran, dari goals. Ada sebuah ungkapan menarik, begin to the end. Mulailah dari tujuan akhirnya, mau kemana. Nah, itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa redaksi tujuan pembelajaran itu juga berbeda dengan KI, KD. Nah, nanti lebih lanjut akan kita kupas. Kalau asesmen pastinya terkait dengan penilaian kompetensi, kita bisa menilai kompetensi itu dengan cara apa. Nah, itu ada di asesmen. Kemudian kita bisa mengembangkan kompetensinya itu melalui beberapa aktivitas apa saja. Nah, itu ada di kegiatan atau strategi pembelajaran. Nah, ini kalau dalam 5M, salah satunya yaitu membangun keberlanjutan. Nah ini, jadi kita penting sepakat bahwa tujuan asesmen itu kita bisa mengukur proses dan pencapaian murid secara berkala. Jadi tidak hanya proses akhir, tapi prosesnya. Ini sebagai refleksi untuk kita sebagai guru, refleksi juga untuk murid. Oke, mari kita merancang tujuan pembelajaran. Nah, bisa dicek Bapak Ibu ya. Ini dari salah satu sekolah. Jadi bisa cek anak SD di situ dengan proyeknya dari salah satu mapel yang mereka minati, dan mereka di situ melakukan pameran, display terkait dengan proyeknya. Nah, ini PBL-nya juga ada, pastinya dari proses portofolio, tugas portofolio, pendampingan guru. Nah, ini sebenarnya contoh nyata terkait dengan desain RPP Merdeka Belajar, bahwa siswa bisa memiliki kompetensi ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, disingkat sesuai passion masing-masing ya. Bapak Ibu bisa amati ada perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini dimensi kompetensi. Jadi kompetensi, kalau Bapak Ibu lihat, ada berbagai macam yang bisa kita cermati. Kalau di teori pendidikan yang telah kita pelajari, ada 3 hal, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kognitif berhubungan dengan pengetahuan, kemudian afektif berhubungan dengan sikap, psikomotorik berhubungan dengan keterampilan. Nah, ini kompetensi dalam dimensi ini KKO Bapak Ibu. Jadi ini dalam bahasa Inggris. Jadi setelah kita tentukan asesmennya, maka kita akan mengarah ke
ini aktivitasnya. Nah, dalam merancang aktivitas, dalam merancang tujuan pembelajaran, kita akan menggunakan KKO, ya, kata kunci kompetensi. Maksud saya kata kunci dalam merancang sebuah aktivitas dan tujuan, ya itu. Nanti ada C1 sampai C6, Bapak Ibu ya. Nah, ini rumusannya bisa dicek kembali. Jadi ini yang dalam KKO dari C1 sampai ke, kalau kita bisa analisa itu mengevaluasi, membangun, menciptakan, yaitu C1 sampai C6 Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana kita merancang redaksi di tujuan pembelajaran. Jadi bisa diawali dengan murid, kemudian diikuti dengan kata kerja, diikuti objek. Objeknya nanti sifatnya adalah bermakna, objek kompetensi, kemudian kontekstual, kemudian relevan dan bersifat umum. Nah, ini kita langsung percepat, nanti ada contohnya. Oke, jadi ini konsep asesmen Bapak Ibu, bahwa asesmen itu terhadap, untuk, dan sebagai proses belajar. Ya. Jadi asesmen nanti berhubungan dengan proses belajar, untuk mengetahui apakah proses belajar itu sudah mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, asesmen pun juga sebagai proses pembelajaran. Nah, ini adalah penjelasannya. Kalau asesmen sebagai proses belajar untuk murid, kalau asesmen untuk belajar itu untuk guru, termasuk asesmen terhadap proses belajar. Jadi di situ terbagi menjadi tujuan, faktor penentu, dan asesor kunci. Nah, ini karena juga waktu tidak bersahabat, jadi ini contoh asesmen yang Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi tidak hanya cuma tes sumatif, tapi juga asesmen formatif. Kalau asesmen formatif tidak hanya melulu tentang kognitif, tapi juga ada aspek psikomotorik dan afektif. Ada pilihan model asesmen yang Bapak Ibu bisa pilih. Di situ ada kuis, ada presentasi, ada observasi, ada poster wawancara, dan seterusnya. Kalau kita lihat tadi ada gambar, di situ ada pameran dan bazar. Ini termasuk menggunakan model asesmen yang ini ya. Nah, ini saran pembuatan EP Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, tadi saya belum perkenalkan diri. Jadi saya Ahmad Farizen dari SMA Progresi Bumi Sholawat. Saya juga termasuk dari tim RPP Merdeka Belajar dari komunitas Guru Belajar Nusantara. Jadi setiap pekan kami menghadirkan konsultasi secara gratis untuk Bapak Ibu semua. Proses mulai dari mendesain sampai RPP itu jadi. Nanti kami langsung memberikan feedbacknya sampai bisa unggah ke portal Guru Berbagi. Jadi Bapak Ibu jika belum tahu, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa cek ada referensi RPP Merdeka Belajar yang telah dibuat oleh Guru Senusantara. Pastinya di RPP itu tidak ada RPP yang sempurna, RPP yang baku, RPP yang terbaik. Maka kita bisa simpulkan RPP Merdeka Belajar itu RPP yang fokus pada kebutuhan peserta didik. Bisa jadi di kondisi guru si A itu cocok RPP-nya, tapi tidak cocok untuk guru di guru B. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tadi tim RPP Merdeka Belajar, di forum konsultasi tersebut kami memberikan saran bahwa RPP Merdeka Belajar tidak hanya dimaknai cuma satu halaman. Artinya kalau mau lebih ya silahkan. Jadi RPP satu halaman itu bukan benar-benar satu halaman, tapi itu simbol bahwa RPP disederhanakan. Tadi menggunakan 3 prinsip ya, efektif, efisien, dan mudah dipahami. Nah, artinya kalau dikatakan satu halaman berarti sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kebutuhan murid, profil siswanya. Nah, di sini ada 3 bagian utama yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita lanjut ke tujuan belajar. Bapak Ibu boleh mencantumkan KIKD, dan di sini diusahakan tujuan belajar itu dibuat secara unik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, bisa dirumuskan dalam 1 kalimat saja. Kalau memang ada 1 kompetensi yang mau dicapai oleh murid. Nah,
Kalau memang lebih, ya tidak apa-apa. Terus kemudian silakan ditulis dengan kalimat yang jelas dan sederhana. Ya, nanti setelah ini akan kami contohkan. Kemudian, langkah atau kegiatan belajar. Nah, ini harus memuat prinsip 5M, langkah-langkahnya. Nah, apa itu 5M? Nanti ada beberapa yang telah kami sebutkan tadi, ada memilih tantangan, kemudian memberdayakan konteks, kemudian tadi ada membangun keberlanjutan, kemudian memanusiakan hubungan. Nah, itu yang akan kita olah nanti di aktivitas pembelajaran yang khas dengan RPP Merdeka Belajar. Jangan lupa di aktivitas nanti terbagi menjadi 3, ada aktivitas pembuka atau kegiatan pendahuluan, ada aktivitas inti atau kegiatan inti, dan aktivitas penutup atau kegiatan penutup. Nah, untuk asesmen Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hindarkan hanya memuat satu asesmen. Jadi di RPP Merdeka Belajar ini, apa yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan panduan di portal Guru Berbagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek bahwa apa yang sudah disampaikan ini sesuai dengan anjuran yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud di portal Guru Berbagi, Bapak Ibu ya. Jadi asesmennya itu tidak hanya cuma tes tulis, tapi model asesmen yang sudah kami sebutkan tadi. Bisa menggunakan kuis, bisa menggunakan project, kemudian ada terkait dengan portofolio, terus juga nanti performansi, bisa berupa video, voice note, dan aktivitas yang lain. Jadi tidak hanya satu asesmen formatif, tapi paling tidak 2-3. Jadi ada variasi di situ Bapak Ibu ya. Nah ini 5M yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada memanusiakan hubungan, ada memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Jadi ini panduan yang tadi sudah saya share di drive yang sudah dibagi oleh Pak Levandri terkait dengan panduan 5M pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi oleh Sekolah Lawan Corona dari Kampus Guru Cikal dan Komunitas Guru Belajar Nusantara pada tahun 2020. Oke, kita coba kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tadi fokus ke gambar A dan B, maka gambar B sudah melalui, maksud saya sudah mengimplementasikan 5 tahapan ini, 5 strategi ini ya. Nah, apakah sudah memanusiakan hubungan? Nah, itu nanti bisa ceknya apakah si guru ya ini kalau memanusiakan hubungan tadi ada kolaborasi orang tua, guru dan murid. Jadi nanti jika seperti ini maka tidak kategori memanusiakan hubungan. Contohnya ini Bapak Ibu ya, saya contohkan. Baik murid-murid, tugasnya silakan buka halaman 5, kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Tepat pukul 10.00 tugas wajib di-store. Jika tidak, nanti akan saya kurangi poinnya. Nah, itu belum memanusiakan hubungan. Lantas bagaimana memanusiakan hubungan? Berarti di situ dipastikan anak itu punya pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan kesepakatan kepada peserta didik. Bisa berdialog. Kira-kira untuk tugas ini baiknya dikumpulkan kapan? Anak-anak bisa seperti itu. Nah, dikasih opsi opsi A, B, dan C. Tapi tetap pada kontrol guru ya. Jadi tidak dimonopoli oleh siswa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cermati terkait dengan hal ini ada di buku Memanusiakan Hubungan yang lengkap. Di situ dibahas bagaimana cara guru bisa memastikan pembelajarannya itu ada kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid. Nah, lanjut, ini memanusiakan hubungan ya. Jadi ada anjuran, ada hindari. Jadi ini sudah bisa Bapak Ibu simak di materi yang sudah ada di drive. Jadi tidak akan saya paparkan secara lengkap karena kita akan coba ulik diskusi mendesain RPP. Itu saya kira lebih penting ya. Lanjut ke memahami konsep. Nah, ini tidak hanya cukup dengan latihan soal atau tidak hanya cukup memindahkan materi ke bentuk video.
Jadi memahami konsep, Bapak Ibu juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu hoax. Pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu mengarah ke pembelajaran konstruktivisme. Tidak hanya kita langsung menjelaskan materi, baik apa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah bla bla bla. Nah, itu berarti kita masih menggunakan metode lama ya. Tapi itu berbeda saat kita sajikan gambar. Kita sajikan gambar terkait dengan sebuah gambar. Kira-kira dari gambar ini, manakah yang lebih bermakna? Ada gambar es krim, ada gambar air, dan gambar kopi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dari 3 aktivitas itu, kira-kira manakah yang menurut kalian menggunakan tahapan pembuatan? Nah, barulah kita nanti masuk ke definisi teks prosedur. Itu contoh di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada konteks yang kita bangun, nanti berhubungan dengan ini, membangun keberlanjutan. Jadi yang saya maksudkan tadi itu, antara tujuan, aktivitas pembelajaran, dan asesmen itu terkait atau padu. Jadi aktivitas yang kita sudah pilih, sudah kita rumuskan, itu mengarah ke tujuan, dan kita tahu tujuannya tercapai dari mana, dari asesmen yang kita pilih. Itu. Nah, lanjut ke memilih tantangan. Jadi kalau kita menggunakan strategi ini, otomatis tugas yang kita berikan, baik anak-anak silakan nanti bisa memilih teks cerpen yang kalian sukai. Kemudian kalian juga bisa pilih project ini, bisa menggunakan voice note, bisa diunggah melalui YouTube atau media sosial yang lain. Bila berupa video, bisa menggunakan editing, bisa juga menggunakan TikTok. Nah, ini termasuk tugas saya di teks prosedur, saya menggunakan strategi itu. Jadi murid yang mau pakai yang model TikTok silakan. Jadi teks prosedurnya itu di model TikTok, Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian memberikan konteks. Jadi kalau memberikan konteks bagaimana SE dari Kemdikbud terkait dengan PJJ atau PJJ yang tidak diarahkan ke semua materi harus diselesaikan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Di SE Kemdikbud nomor 4 tahun 2020, Bapak Ibu bisa cek bahwa diharapkan pembelajaran yang diberikan di PJJ itu sesuai dengan kompetensi dan situasi pandemi saat ini. Maka ketika saya membuat tugas teks prosedur sesuai dengan materi yang saya ampu, yaitu bahasa Indonesia, maka saya arahkan anak-anak untuk membuat teks prosedur berhubungan dengan aktivitas atau alat atau barang yang bisa berdaya, bermakna untuk musim pandemi ini. Ada yang bagaimana cara menggunakan masker, ada yang cara membuat minuman yang nanti jadi es kebal, es krim herbal. Kata murid saya seperti itu. Jadi es kebal, es krim herbal, Ustadz, perpaduan antara gabungan es krim dengan jamu. Jadi menarik sekali. Jadi saya jadi tahu bagaimana kreativitas mereka. Ada yang jago masak, ada yang jago bikin video, ada yang konten YouTube-nya itu sudah banyak, ada yang bentuknya desain. Jadi mereka menggunakan aplikasi Canva, kemudian mereka bentuk menjadi prosedur dalam sebuah aktivitas. Di situ ada yang bagaimana workout yang disarankan, nah, itu dijadikan poster. Nah, itu menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa memberdayakan konteks sesuai dengan profil murid, sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ini nanti kanvas yang tadi sudah saya share di materi di Drive. Bapak Ibu silakan cermati kanvasnya, bahwa kanvas Merdeka Belajar itu formatnya seperti ini. Ada profil murid. Mungkin ada pertanyaan, kanvas ini maksudnya gimana? Jadi di kampus Guru Cikal dan juga komunitas guru belajar, itu sebelum adanya terkait dengan Merdeka Belajar ini, kami sudah mendesain bagaimana bentuk RPP nantinya dimulai dari kanvas. Kenapa kok dari kanvas? Karena di kanvas kita akan sertakan profil murid. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung nentuin tujuannya, tidak ujuk-ujuk langsung ketemu strategi dan buktinya. Tapi semua 3 aspek itu terkait dengan profil murid.
oh ternyata di situ minatnya, ternyata mereka minat dengan teknologi, olahraga, dan seni rupa. Berarti nanti strateginya, sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih, mohon maaf. Jadi, minat, cara belajar, dan pekerjaan orang tua itu bisa juga nanti kita masukkan di tujuan termasuk strategi dan asesmennya. Ini menarik sekali, ada guru SD yang membuat dari KD, bagaimana KD-nya itu berbunyi, murid memahami saat berada di wisata. Nah, saya ulangi, murid memahami tata cara atau sikap yang baik saat berada di tempat pariwisata. Nah, itu elaborasikan oleh guru tersebut menjadi kegiatan yang sesuai dengan profil murid. Jadi, guru tersebut mendesain pembelajaran dari aktivitas wawancara yang diajarkan kepada murid SD. Wawancaranya berbentuk begini. Apakah aktivitas wisata di musim pandemi itu cocok? Kemudian kira-kira berapa penghasilan orang tua kalian? Nah, itu dikasih format wawancara seperti itu, dan hasilnya ternyata menghasilkan bahwa anak menjadi tahu dan paham. Oh, ternyata orang tua saya dengan kondisi seperti ini, berarti saya tidak cocok dengan kegiatan pariwisata yang seperti ini. Nah, itu bermakna. Jadi kita juga menyadarkan murid bahwa orang tua itu bekerja keras, sehingga mereka itu kayak untuk mimpi anak menjadi lebih dewasa. Dan ini kurang, kalau bukti asesmennya poster digital terkait dengan pola hidup sehat. Aktivitasnya bisa dicermati, pertama di riset dulu, kemudian membuat daftar perilaku hidup sehat, belajar membuat poster yang efektif, ya, kemudian membuat poster, kemudian presentasi. Di sini banyak keterampilan yang dipilih, ada 4C ya, yang sudah, di situ ada kompetensi komunikasi, kemudian pembelajaran abad 21 yang 4C, Bapak ya, berpikir kritis, problem solving, mengatasi masalah, kemudian berkomunikasi, memecahkan masalah tadi, berkreativitas. Nah, itu ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu, mari kita diskusi. Demikian materi saya terkait dengan mendesain RPU Merdeka Belajar, yang mana panduannya nanti ada di kanvas, dan 5M, strategi 5M yang sudah saya sajikan di drive tadi. Baik, begitu Pak Lovandri. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Zen, sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Kita jadi tahu nih sekarang sebenarnya RPP yang satu lembar itu ternyata itu tidak satu lembar toh. Gitu kan ternyata. Nah, kita jadi tahu rame-rame sekarang. Nah, seperti yang Mas Zen bilang Bapak Ibu, untuk kita mendesain sebuah rancangan pembelajaran, ya, kita harus perhatikan goals-nya apa ini pembelajarannya, dan apa nih yang bisa digali di dalam diri anak-anak. Kemampuan-kemampuan apa nih yang bisa digali di dalam potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi saatnya sekarang ini, saatnya kita menerapkan yang pertama mungkin pembelajaran yang didesain untuk bisa berkolaborasi, ya, mengasah komunikasi siswa, ya, mengasah potensi yang dimiliki siswa. Nah, itu yang penting sekarang itu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya kalau belajar teknologi penting ya, tetapi kan teknologi itu sebenarnya easy to learn ya. Kita gampang
gampang belajar. Saya sudah sering mengatakan, gak usah bingung Bapak Ibu untuk belajar teknologi itu. Nah, di forum kita belajar teknologi ya, di forum High Tech Teacher. Tetapi intinya sekarang di dalam pembelajaran itu yang disampaikan Mas Zen ini, bagaimana kita merangkap atau mendesain pembelajaran biar pembelajaran ini bisa bermakna untuk siswa, ya, bisa mencapai goals-nya dan bisa menggali potensi yang ada di dalam diri siswa. Nah, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa